Pak, menurut Bapak, jujur sama Ustaz, orang yang ngutangin sama orang yang ngasih sebagai sedekah, menurut Bapak, jujur, lebih banyak pahalanya yang mana? Ngutangin apa nyedekain? Alah, potongan mau nyutangin. Sekarang gini aja udah, Bapak diutangin orang sama dikasih orang, lebih bersyukur mana? Alah, tadi ngutang, sekarang kasih. Ya pasti lebih banyak pahalanya orang yang memberi lah. Orang ngasih itu pahalanya lebih gede daripada orang ngutangin. Tapi ada gambaran orang ngutangin pahalanya lebih gede 2 kali lipat dari orang yang bersedekah. Apa itu Pak Ustadz? Ketika kita menghutangin orang yang dalam kondisi sangat butuh, kemudian kita juga membutuhkan uang dan kita minta, tapi dia minta kelonggaran waktu dan kita beri orang tersebut kelonggaran waktu. Itu kata Nabi pahalanya 2 kali lipat dari sedekah. Kenapa? Kita kalau ngasih orang berarti kondisi kita apa? Berlebihan. Tapi kalau kita ngutangin orang dan kita lagi butuh dana, kita minta, orang itu minta kelonggaran waktu dan kita memberikannya, insya Allah itu berarti kita udah dalam derajat yang lebih tinggi. Man amdara mu'siran falau bikulli yaumin shadaqah. Barang siapa melapangkan hutangnya, artinya memberikan waktu hutangnya, dia akan mendapatkan setiap hari sedekah. Qabla ayyahuluddin, sebelum utangnya itu lepas. Fa idza haladain, dan jika utangnya sudah sampai, fa amdara, kemudian dia memberikan kelapangan lagi. Kana lahu bikulli yaumin mislah sedekah, maka setiap harinya dia mendapatkan 2 pahala sedekah. Jadi kalau punya kelapangan rezeki, kemudian ada orang yang berhutang Pak ya, kita kalau bisa membantu syukur alhamdulillah. Ada beberapa catatan. Yang pertama, satu, memang kita punya kelapangan, artinya jangan juga nanti ngutangin orang anak istri kelaparan, itu tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah bahwa orang yang berhutang itu untuk sesuatu yang sifatnya kebutuhan. Saya mau utang Pak Ustadz, ya utang buat apa? Saya mau jalan-jalan ke Singapura, ya. Itu kira-kira dilempar dari pagar situ dosa nggak Pak? Ya. Jadi bapak-bapak belum tahu dia ya, kalau Babu Salam punya pagar yang mengerikan ini. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi jamaah ya. Yang kedua, yang ketiga Pak, orang itu punya track record yang baik dalam berhutang. Kalau dia nggak punya track record yang baik, artinya dia kalau ngutang tuh selalu nggak mau bayar. Yang seperti itu boleh kita menolaknya. Ya, dan itu kalau memang ada orang ngutang, misal contoh saya ini didatengin orang mau ngutang dari mana? Sepinggan. Saya tanya sama Bapak, Pak, Bapak kenal nggak orang ini? Katanya orang Babu Salam. Kenal Pak Ustadz. Dia katanya mau utang sama saya. Terus Ustadz, menurut Bapak orang ini baik kalau utang apa tidak? Itu Bapak kan jadi si malakama. Karena Bapak kalau ngomong jujur, dia tuh kalau ngutang nggak pernah bayar. Itu namanya apa itu? Ribah. Tapi kalau Bapak nggak jujur, namanya Bapak menyesatkan saya. Nah di Islam lebih milih mana? Lebih baik ribah. Ghibah yang seperti itu tidak berdosa. Paham ya? Itu namanya nasihat, karena Nabi berkata ad-dinun nasihat. Tapi jangan dilebih-lebihkan juga. Oh duta, dia kalau utang nggak mau bayar, bahkan kadang-kadang bawa parang Pak Ustadz, orang didatengin ditusuk-tusuk sampai mati. Nggak usah gitu juga, yang biasa-biasa aja. Ya Bu ya. Nanti Bapak saya tanya, Bapak wajib nasihatin saya. Pak Ustadz, setahu saya Bapak Fulan itu kalau ngutang nggak mau bayar. Kalau menurut saya sitatnya lebih baik enggak Pak Ustadz. Begitu. Nah, itu nggak apa-apa Pak, diperbolehkan. Itu juga sama kayak orang mau menikah. Bu, ada apa Pak Ustadz? Ponakan saya itu dapat orang Babu Salam Bu. Iya kata siapa? Itu loh si Fulanah. Oh Pak Ustadz mohon maaf, jangan, Fulanah itu orangnya begini-begini. Ini yang saya tahu. Itu boleh Bu, nggak apa-apa. Itu ghibah yang halal tuh ya begitu. Ya, tapi sekali lagi sesuai dengan aturannya. Ya, hadisnya riwayat Hindun. Saya ulangi, hadisnya tentang Fatimah binti Qais ketika dia dilamar 3 cowok. Ya, siapa namanya, Abu Jaham, Muawiyah,
dan Usamah. Waktu itu kata Nabi, Abu Jaham jangan, suka mukulin perempuan. Usamah jangan, kere, gak punya uang. Tetapi menikahlah engkau dengan, Muawiyah jangan, kere gak punya uang. Tapi menikahlah engkau dengan Usamah. Nah, ucapan Nabi tadi itu mengandung ghibah gak? Mengandung ghibah gak? Mengandung, tapi jenis ghibah yang halal. Itu namanya nasihat. Jadi kalau ada orang utang dan orang ini memiliki 3 karakter ini, Pak, ya sudah, Bapak kasih nggak apa-apa. Bapak punya kelebihan, dia memang sedang membutuhkan, dan yang ketiga dia punya track record yang baik ketika berhutang bayar. Kalau tidak 3 tadi, Bapak tidak punya kewajiban untuk menghutangi orang tersebut. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini memang menjadi pembelajaran ya, untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, bahwa memang dalam masalah hutang, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kewajiban kita untuk membantu orang, tapi tentu itu diberi catatan-catatan seperti yang Ustaz sudah sampaikan tadi. Paham ya? Jadi teman-teman itu kalau masih memiliki kelapangan, kita berikan jeda untuk dia bisa membayar, maka itu jauh lebih keren ya, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan sedekah.